Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala man jaa bihadhihi syari'atil aliyyah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali ke pembahasan tentang kisi-kisi ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Fokus kita ke salah satu mapel, yaitu mapel PAI fikih ya. Kemarin kita sudah membahas dan menyusun soal 1-5 tentang kisi-kisi itu. Sekarang kita akan melanjutkan ke soal yang ke-6 dari kisi-kisi yang ada. Kalau boleh kita lihat di kisi-kisi ini, soal ke-6 ini kompetensi dasarnya 3.1 menerapkan ketentuan zakat fitrah, materi esensialnya tata cara pelaksanaan zakat fitrah, kemudian indikator ujiannya mengimplementasikan pemahaman tentang tata cara pelaksanaan zakat fitrah. Nah, dari kisi-kisi yang ada ini kita ketahui bahwa materi yang akan kita buatkan soalnya ini adalah materi MI kelas 5 ya, karena zakat fitrah itu adalah di kelas 5 madrasah ibtidaiyah. Ini buku fikihnya, kita lihat di daftar isinya, dia masuk di semester 1 pengertian zakat fitrah. Nah, dalam kisi-kisi ini kita diberikan diberikan kata kunci ya untuk pembuatan soalnya, yaitu mengimplementasikan pemahaman. Mengimplementasikan pemahaman itu berarti dia akan ke penerapan. Kalau kita lihat di level kognitif itu biasanya mengimplementasikan itu dia masuk ke L2 C3 ya. Nah, sekarang kita membahas tentang indikator soalnya aja. Indikator dan soalnya seperti apa? Kalau saya rumuskan seperti ini. Disajikan ilustrasi tentang pembayaran zakat fitrah. Peserta didik dapat menghitung jumlah kadar zakat fitrah dengan benar. Nah, jadi dalam indikator soal ini, kalau di sini mengimplementasikan pemahaman tentang tata cara, saya ambilkan satu kasus menghitung jumlah kadar zakat fitrah. Jadi dia anak-anak ini kalau kita lihat di level kognitifnya itu dia bisa menghitung kadar zakat fitrah dari satu kasus yang disajikan. Kita ke soalnya. Keluarga Pak Hasan terdiri dari Pak Hasan, istrinya, dan ketiga orang putranya. Berbeda dengan biasanya, untuk pembayaran zakat tahun ini Pak Hasan mengganti beras dengan uang, yaitu Rp 10.000 per kilogram. Jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan Pak Hasan adalah, jadi dari soal ini diketahui bahwa di sini ada berapa orang ya? Pak Hasan dan istrinya itu 2, ditambah 3 orang putranya, berarti 5. Per kilo beras itu dia 10.000. Maka di sini dibutuhkan anak itu agar bisa menghitung gitu. Dari 5 orang ini zakat fitrahnya kalau diuangkan itu berapa? Nah, sekarang kita lihat di sini per kilonya itu adalah 10.000. Nah, zakat fitrah itu kan 2,5 kilo ya minimal, 2,5 kilo. Berarti anak ini akan mengalihkan 2,5 dikali 10.000 itu, 2,5 dikali 10.000 untuk mencari berapa zakat fitrah per orangnya apabila diuangkan. Maka anak akan menghitung 2,5 kali 10.000 itu jadi 25.000. Maka 25.000 itu dikalikan, di sini ada 5 orang. Maka 25.000 dikali 5 orang itu jumlahnya adalah 125.000. Nah, di sini dibutuhkan kemampuan anak untuk bisa menghitung ya. Menghitung dari kasus yang ada ini, dari soal yang ada, informasi yang didapat. Maka nomor 6 ini jawabannya adalah yang B ya, bukan yang C. 5 kali 25 125. Oke. Kemudian ke soal yang ke-7. Ini sudah saya cocokkan ya dengan yang kisi-kisi yang dari Kemenak. Kompetensi dasar 3.2 menerapkan ketentuan infak. IPK-nya membedakan macam infak berdasarkan hukumnya.
macam infak berdasarkan hukumnya itu berarti ada infak wajib, infak sunnah, infak mubah, dan infak yang makruh ya, atau haram gitu. Dan haram gitu. Jadi ada beberapa macam infak di sana. Jadi anak-anak agar bisa membedakan antara ke-5 jenis ya, ke-5 jenis infak, dan infak ini masih masuk di semester kelas 5 semester 1. Jadi disajikan pernyataan tentang contoh macam-macam infak. Contohnya, peserta didik dapat membedakan. Nah, kalau membedakan itu kalau kita lihat di KKO, dia masih masuk di L1 C2 ya. C2 masih memahami. Berarti level 1 masih lot dia membedakan. Nah, sekarang kita lihat ke bentuk soalnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Bu Lilis dan keluarganya selalu berzakat fitrah di akhir bulan Ramadan. Yang kedua, siswa-siswi Minu Negara Batin berinfak untuk korban bencana alam di Jawa Barat. Kemudian yang ketiga, Pak Jondra memberikan hadiah berupa alat tulis bagi peserta didik dengan nilai fikih tertinggi. Yang keempat, Pak Eko berinfak untuk perjuangan para teroris. Ini adalah contoh-contoh perilaku infak berdasarkan hukumnya. Sekarang kita analisis, kita lihat soal pernyataan nomor 1. Berzakat fitrah itu berarti infak wajib. Kemudian berinfak atau bersedekah untuk korban bencana itu dia masuknya ke sunnah. Kemudian Pak Jondra memberikan hadiah itu adalah mubah. Kemudian Pak Eko berinfak untuk perjuangan para teroris itu adalah haram. Jadi dari keempat macam infak itu ini adalah 4 contohnya. Nah, sekarang kita lihat ke soalnya. Dari pernyataan di atas, urutan contoh macam-macam infak dari yang wajib, sunnah, mubah, dan haram. Maka sudah kita sebutkan tadi, sunnah mulai dari yang wajib maka dia zakat fitrah. Kemudian yang sunnah yaitu infak untuk korban bencana alam. Kemudian yang mubah itu memberikan hadiah. Kemudian yang haram itu perjuangan untuk sesuatu kemaksiatan gitu. Dalam hal ini saya ini kan para teroris ini. Jadi secara berurut 1, 2, 3, 4 gitu. Maka jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah A. Sekarang kita ke soal nomor 8. Indikator soalnya atau indikator ujiannya itu adalah memberi contoh hikmah, menerapkan ketentuan sedekah. IPK-nya memberi contoh hikmah bersedekah dalam kehidupan sehari-hari. Di hikmah, kemudian contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau dia indikatornya, kata kuncinya itu adalah memberi contoh. Memberi contoh itu masuk ke L1 C2, masih tingkat pemahaman. Kalau kita lihat di KKO ya, bentuk soalnya atau indikator soalnya seperti ini. Disajikan pernyataan tentang hikmah bersedekah. Peserta didik dapat memberi contoh hikmah bersedekah. Nah, sekarang kita lihat di soalnya. Walau sudah berusia 55 tahun, ibu kepala madrasah masih terlihat muda. Menurutnya hal ini mungkin disebabkan oleh ibu kepala madrasah terbiasa menyapa peserta didik dengan sapa, salam, dan senyum di depan gerbang madrasah. Perilaku yang dicontohkan kepala madrasah sesuai pernyataan di atas merupakan contoh hikmah. Nah, jadi dalam hal ini saya berikan satu pernyataan yang berbeda dari biasanya. Jadi selama ini kita memberikan contoh sedekah itu rata-rata ke materi gitu, anak-anak itu uang gitu. Pemberian uang atau barang. Nah, kita lupa bahwa sedekah itu adalah ibadah yang sifatnya umum, berbeda dengan infak dan zakat fitrah. Sehingga kalau dia umum, segala perbuatan yang baik yang didasari keikhlasan itu maka menjadi sedekah. Sehingga dalam hal ini kita tidak melulu mencontohkan anak itu ke materi gitu. Nah, sehingga anak tidak materialis nantinya. Kita lihat di sini perilaku yang dilakukan kepala madrasah merupakan contoh ya. Kalau yang A menjadi contoh, menjadi kepala madrasah, gemar bersedekah, gemar beribadah, dan gemar bekerja gitu. Kita lihat di sini, kalau anak-anak itu mempelajari soal ini atau kita mempelajari soal ini masih usia 55 tahun seharusnya sudah tua gitu. Tapi kenapa kok masih terlihat muda gitu. Ingat, salah satu hikmah bersedekah itu adalah memberkahi ya, memberkahi umur. Salah satunya ada kalau di bidang materi uang itu berarti kan memberkahi harta, bertambah hartanya gitu. Sekarang kita keberkahannya itu di umur gitu, nggak melulu di harta gitu.
Sehingga kalau ibu kepala madrasah itu terbiasa menyapa, salam dan senyum, itu keberkahannya itu kepada umurnya gitu. Walaupun umurnya tua, dia akan terlihat muda. Maka salah satu hikmah dalam bersedekah itu seperti apa yang kita ajarkan sama anak itu adalah dia gemar bersedekah itu hikmahnya ya berkah terhadap harta, berkah terhadap umur, berkah terhadap keturunan, banyak sekali. Nah, dalam hal ini saya berikan salah satu contoh yang seperti ini. Kita ke soal yang nomor 9. Oke, oh ya, ini jawabannya yang B ya, nomor 8 ini yang B. Anak itu bisa memberi contoh. Contoh perilaku yang hikmah bersedekah. Sekarang kita ke soal nomor 9. Ini kalau kita lihat di sini menganalisis itu udah luar biasa sekali. Pasti soalnya itu udah high order thinking skill. Yes, sedikit belepotan lah, udah lama nggak ngomong Inggris. Jadi high order thinking skill. Nah, sekarang anak-anak ini disuruh menganalisis perbedaan zakat, fitrah, infak dan sedekah. Nah, menganalisisnya. Nah, dalam beberapa teori, dalam beberapa konsep ya tentang bagaimana menyusun soal HOTS di mata pelajaran agama, itu salah satu konsep yang saya pelajari itu adalah ini. Nih, disajikan ayat bergaris bawah pada salah satu katanya. Kata yang bergaris bawah tersebut berarti kesimpulan ungkapan tersebut adalah. Nih, sebagai contohnya seperti ini. Ini adalah konsep ya, konsep menyusun soal HOTS di bidang mata pelajaran agama gitu. Disajikan hadis yang bergaris bawah pada salah satu katanya. Peserta didik dapat menyimpulkan ungkapan yang terdapat pada kata bergaris bawah tersebut. An Anas radhiyallahu anhu qol, ma min muslim yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu sadaqatan. Jadi yang bergaris bawah ini adalah kata sadaqatan. Kata yang bergaris bawah pada hadis di atas berarti sedekah. Nah, perilaku yang bermakna sama dengan ungkapan tersebut adalah, artinya bermakna. Kalau di sini anak-anak itu sudah kita ajarkan artinya gitu ya. Arti dari ini sebagai materi tambahan sebenarnya, nggak ada di buku itu. Tetapi untuk supaya anak itu bisa membedakan antara sedekah, infak dan zakat fitrah, itu ya kadang-kadang kita perlu tambahkan materi, karena ini kaitannya dengan hati, dalil ya. Kita tambahkan hadis yang menggambarkan bagaimana keumuman dari sedekah itu gitu. Ma min muslim yazra'u zar'an, tidaklah seorang muslim itu menanam pohon. Fayakulu minhu tayrun. Kemudian dia nanam pohon, maka buah pohon tersebut ya dimakan burung, au insanun atau diambil orang ya, au bahimatun atau binatang-binatang lain, illa kana lahu sadaqah. Jadi nanam tanaman dimakan burung atau diambil orang, baik izin ataupun tidak, au bahimatun ya, atau hewan nggak diketahui sama orangnya gitu, ngilang aja buahnya, nggak tahu diambil orang, nggak tahu dimakan binatang atau yang lain, asalkan dia ikhlas, lahu sedekah. Nah, maka kita di sini kita ajarkan anak-anak itu bahwa betul-betul sedekah itu adalah sesuatu yang luas maknanya ya, sesuatu yang luas maknanya, lebih luas daripada infak dan zakat fitrah gitu. Segala perbuatan baik yang dilandasi dengan keikhlasan maka itu akan menjadi sedekah, dan dalilnya salah satunya adalah ini gitu. Nah, sehingga dalam soal ini perilaku yang bermakna sama dengan kata-kata ini dalam konteks hadis ini ya adalah A. Seluruh warga negara Batin beriuran untuk membangun masjid yang roboh karena gempa. Nah, langsung kita analisis saja. Kalau iuran untuk membangun masjid yang roboh karena gempa ini sudah termasuk malah kalau saya infak wajib. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi, ini infak mubah ya, atau sesuatu yang sedekah yang mubah lah ini. Kemudian kalau yang C, Anissa menyingkirkan duri yang ia temui di jalan ketika hendak ke sekolah, ini adalah bentuk sedekah. Kemudian Pak Ahmad membayar uang komite, nah, ini termasuk menafkahi ya. Membayar uang komite adalah menafkahi pendidikan atau bertanggung jawab terhadap pendidikan anak itu, maka wajib membayar uang komite swasta nih ya.
kemudian ini ada yang sifatnya mubah, ini juga wajib. Nah, tinggal Anissa menyingkirkan duri yang ia temui di jalan ketika hendak ke sekolah gitu. Jadi contoh yang dalam kehidupan sehari-hari yang simpel gitu. Ternyata perbuatan baik yang apabila dilandasi dengan keikhlasan itu merupakan sedekah. Nah, jadi dalam kasus ini menyingkirkan duri itu untuk kemaslahatan orang lain dengan menanam tanaman untuk kemaslahatan baik burung, untuk manusia ataupun untuk binatang, itu sama dengan maknanya dengan ketika seseorang menyingkirkan duri dari pinggir jalan. Maka yang soal nomor 9 ini menyimpulkan ya, L3C5 dia sudah tingkat high order thinking skill, menyimpulkan makna yang sama dengan ungkapan yang di bawah itu, maka jawabannya adalah C. Kemudian sekarang ke soal yang 10 untuk yang terakhir dalam video ini. Masih di kelas 5 tapi dia semester 2 gitu, tata cara kurban. Di sini kata kuncinya itu menjelaskan tata cara kurban, maka kalau menjelaskan L1C2. Sehingga kan menurut saya indikator soalnya itu seperti ini. Disajikan pernyataan tentang tahapan penyembelihan kurban. Paling tidak itu ada banyak ya, ada 10 ya. Peserta didik dapat menjelaskan urutan. Jadi ini sesuai dengan kata kunci ini. Dan diharapkan kemendak ini kisi-kisinya menjelaskan urutan penyembelihan kurban yang benar. Nah, sekarang bentuk soalnya seperti ini. Perhatikan pernyataan berikut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah tahapan-tahapan kurban. Dari pernyataan di atas, urutan cara penyembelihan hewan kurban yang benar gitu. Kita lihat. 1. Menyiapkan alat sembelih, membaringkan hewan yang akan disembelih dengan menghadap ke arah kiblat, membaca basmalah, membaca doa kabul, membaca doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyembelih hewan kurban. Jadi anak ini disuruh mengurutkan, menjelaskan urutannya. Nah, maka urutan yang benar itu sebenarnya kita lihat soal nomor 1 ini ya sudah sangat berurut sekali itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga dalam soal yang panjang ini kita berikan satu kemudahan lah untuk anak-anak dalam menjawab soal itu. Yang penting mereka paham dan mengerti, mereka masih mengingat gitu apa saja urutan-urutan penyembelihan kurban itu dan mereka bisa jawab ini. Nah, kalau ini kan sengaja kita berikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 supaya 1, 2, 3, 5, 4, 6 ditukar, kemudian 2, 3, 4, 5, 1, 6 gitu. Yang pasti anak itu kan lihat di sini 6 itu yang terakhir gitu. Berarti 6 ini adalah tahapan yang terakhir. Kemudian di sini ada 1, 1, 1. Ini maka kemungkinan pilihannya tuh A, B kalau nggak D gitu. Karena menyiapkan alat itu mesti nomor 1. Sehingga anak itu dengan melihat ini saja mereka sudah sedikit bisa merumuskan jawabannya. Nah, dalam hal ini urutannya sangat berurut sekali sesuai dengan pernyataan itu, maka A jawaban soal nomor 10. Baik Bapak Ibu, untuk sementara ini dulu untuk video yang ketiga. Kita sudah bahas 5 soal. Semoga Bapak Ibu ini bisa bermanfaat ya. Tentu saja bisa Bapak Ibu kembangkan dalam menyusun soal anak kita. Kalau ada sesuatu yang kita berbeda gitu, bisa kita diskusikan di kolom komentar video ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.